perkenalkan, nama aku Tahani Teba Nur Elabibati dengan NPM 1704 1025 0039. Hai, nama aku Nadia Sabiharunisa dengan NPM 1704 1025 0003. Sekarang kita akan membahas sistem hukum nasional yang ada di Indonesia. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas pengertian, dasar hukum, struktur hukum, sumber hukum, ciri-cirinya, proses penegakannya, permasalahannya, dan juga upaya perbaikan sistem hukum nasional. Kalian pasti nggak asing kan sama kasus yang terjadi dengan kedua orang ini, di mana kasus tersebut terjadi kepada Bapak Ferdy Sambo dan juga Brigadir J yang pada tanggal 8 Juli 2022 terjadi baku tembak di rumah dinas Sambo. Awalnya, kasus ini disebut sebagai baku tembak. Namun, penyelidikan membuktikan bahwa peristiwa tersebut merupakan pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo sebagai aktor utamanya. Dengan terbuktinya kasus ini, maka Bapak Ferdy Sambo divonis dengan hukuman seumur hidup. Nah, kenapa sih bisa Bapak Ferdy Sambo ini dijatuhi hukuman seumur hidup? Jadi, dalam sistem hukum Indonesia, terdapat salah satu cabang hukum, yaitu adalah hukum nasional. Nah, sebenarnya apa sih hukum nasional itu? Jadi, hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Hukum nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan juga hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena negara Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda. Nah, setelah kita tahu apa itu hukum nasional, sekarang kita pelajari yuk apa yang menjadi dasar dari terbentuknya hukum nasional ini. Untuk hukum nasional di Indonesia, yang berlaku menjadi dasarnya merupakan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang menjadi acuan bagi seluruh peraturan di Indonesia, serta sebuah pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi ini mengatur struktur pemerintahan, termasuk bagaimana kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga berperan sebagai instrumen pemersatu bangsa, mulai dari penerapan nilai-nilai Pancasila, sekaligus menjaga stabilitas negara dan menjadi landasan dalam menghadapi konflik maupun perubahan dalam masyarakat. Nah, sekarang kita bahas struktur sistem hukum nasional di Indonesia. Struktur sistem hukum nasional di Indonesia secara formal dibangun atas prinsip pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh DPR RI memiliki fungsi strategis dalam membentuk undang-undang. Tetapi dalam praktiknya seringkali menghadapi kritik terkait kualitas legislasi yang dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh pemerintah dan presiden memiliki peran dominan dalam implementasi hukum, tetapi tidak jarang pula dihadapkan pada persoalan inkonsistensi kebijakan serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu, kekuasaan yudikatif yang dijalankan oleh MA dan juga MK berfungsi sebagai penjaga keadilan dan konstitusi. Meskipun secara normatif bersifat independen, dalam realitasnya lembaga peradilan ini masih menghadapi tantangan seperti integritas aparat penegak hukum yang perlu dipertanyakan dan juga akses keadilan yang belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antar lembaga tidak selalu berjalan ideal sesuai prinsip checks and balances, melainkan masih dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan juga ekonomi. Selanjutnya kita bahas sumbernya. Sumber hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak hanya berasal dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga berakar pada nilai-nilai fundamental negara, seperti Pancasila. Pancasila ini merupakan sumber dari segala sumber hukum, karena menjadi landasan filosofis yang menjiwai seluruh pembentukan hukum di Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila kemudian dijabarkan secara lebih konkret dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Selain itu, sumber hukum juga mencakup peraturan perundang-undangan lainnya sebagai hukum tertulis, serta hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam bermasyarakat. Dalam praktiknya, putusan hakim atau jurisprudensi turut menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara. Begitu pula doktrin atau pendapat para ahli hukum yang memberikan dasar teoritis dalam pengembangan hukum. Sekarang kita bahas cirinya. Sistem hukum nasional Indonesia memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari sistem hukum negara lain, karena dibangun di atas nilai-nilai dasar bangsa. Salah satu ciri utamanya adalah berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga setiap aturan yang dibentuk harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum tertulis tertinggi yang menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, sistem hukum nasional di Indonesia juga bersifat majemuk karena mengakui keberadaan berbagai sumber hukum, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis seperti hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Ciri lainnya adalah adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Meskipun dalam praktiknya ketiga aspek ini seringkali mengalami tarik-menarik, di sisi lain sistem hukum Indonesia juga menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia, seiring dengan perkembangan demokrasi dan tuntutan global. Sekarang kita akan membahas mengenai proses penegakan hukum nasional di Indonesia. Proses penegakan hukum nasional di Indonesia merupakan rangkaian yang dilakukan untuk memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Proses ini dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan semua bukti. Setelah itu, berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Selanjutnya, hakim di lembaga peradilan akan melakukan pemeriksaan dan persidangan hingga menjatuhkan putusan. Putusan tersebut kemudian dilaksanakan melalui tahap eksekusi, misalnya oleh jaksa atau lembaga pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan. Selain itu, proses ini juga melibatkan berbagai lembaga seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya soal menghukum pelanggar, tapi juga upaya dalam menjaga ketertiban, melindungi hak masyarakat, dan menegakkan keadilan di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas nih permasalahannya. Permasalahan dalam sistem hukum nasional di Indonesia bisa dilihat secara nyata dari kasus yang melibatkan Verdi Sambo. Kasus ini sempat ramai dibicarakan karena menunjukkan adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, yang seharusnya justru menjadi pihak yang menegakkan keadilan. Pada tahap awal penanganannya, muncul dugaan adanya manipulasi informasi dan kurangnya keterbukaan yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam institusi hukum masih belum berjalan dengan baik. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan bahwa kekuasaan bisa memengaruhi jalannya proses hukum. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa hukum belum sepenuhnya berjalan secara adil dan mandiri. Kondisi tersebut memperkuat kritik bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum konsisten karena adanya kecenderungan perlakuan yang berbeda tergantung pada posisi atau kekuasaan seseorang. Padahal, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum atau yang disebut equality before the law yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun di sisi lain, proses hukum yang tetap berjalan sampai adanya putusan juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki mekanisme untuk memperbaiki diri, terutama karena adanya tekanan publik dan pengawasan dari masyarakat. Artinya, walaupun masih banyak kekurangan, sistem hukum nasional tetap punya peluang untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pengingat bahwa perbaikan sistem hukum, peningkatan integritas aparat, dan transparansi dalam penegakan hukum sangat penting untuk benar-benar mewujudkan keadilan. Upaya perbaikan sistem hukum nasional di Indonesia dilakukan melalui berbagai langkah yang saling berkaitan. Pertama, pembaruan regulasi dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan agar lebih relevan dengan perkembangan zaman serta tidak tumpang tindih. Kedua, penguatan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung agar lebih profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih cepat dan terbuka. Yang tidak kalah penting yaitu penguatan budaya hukum bagi masyarakat juga harus dilakukan agar masyarakat lebih sadar hukum dan aktif mengawasi jalannya penegakan hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum nasional menjadi lebih adil, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang pasti kalian jadi lebih paham kan tentang apa itu hukum nasional. Semoga materi yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.